Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini didasari dengan iman dan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengannya kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga semua ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti iman, kecintaan dan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua, baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Semoga apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kami ingin mengingatkan diri kami khususnya dan kepada kita semua tentang pentingnya kita menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya sebelum kesempatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berusaha untuk menggunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundaknya dan mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang menyeberang jalan. Jangan jadikan dunia ini sebagai sesuatu yang kamu merasa akan tinggal berketetapan selamanya. Jadikan dunia ini hanya tempat persinggahan sementara dan sangat singkat. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan,
idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau kamu berada di waktu sore, jangan menunggu sampai pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu sore. Qul li sihhatika aw min sihhatika li maradik. Ambillah, gunakanlah kesehatanmu sebelum sakitmu. Wa li hayatika li mautik. Dan kehidupanmu sebelum mati. Ini luar biasa penyampaian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditanggapi oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengan sesuatu yang mendorong kita untuk menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berada di waktu pagi, jangan menunggu sampai sore. Sebab kemarin di pengajian tanggal 14 saya menyampaikan ada satu perkataan ahli hikmah yang menasihati dirinya dan menasihati orang-orang yang membacanya. Ala ya nafsu antarda biqut fa anti azizatun abadan ghaniyah. Da'i ankil maqami'i wal amani fakam umniyatun jalabat maniyah. Yang artinya, ketahuilah wahai jiwa, wahai nafsu, ridalah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa makanan yang dalam hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumih faka'annama hizatid dunya. Siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bangun pagi dalam keadaan aman, diberi kesehatan pada tubuhnya, ada makanan untuk hari itu, indahu qutu yaumi, maka annama hizatid dunya, maka sungguh dia seperti memiliki seluruh dunia. Tapi terkadang banyak orang tidak merasakan itu. Sehingga di pengajian kemarin saya mengatakan bahwa banyak di antara saudara-saudari kita yang selalu merasa diri kurang, selalu merasa miskin, padahal dialah orang kaya dan tidak ada bedanya dengan para raja, seperti yang disebutkan dalam perkataan ahli hikmah yang lain, bahwa kalau ada rasa qanaah di hatimu, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Jika engkau memiliki hati yang qanaah, merasa cukup, seperti yang disebutkan oleh Nabi tadi, siapa yang di pagi hari diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi jasmani yang sehat wal afiat, ada makanan, ada persediaan bahan makan untuk hari itu, maka annama hizatid dunya bi, dalam riwayat yang ba'zafiriha, maka sungguh dia seperti memiliki seluruh dunia. Yang penting qanaah. Cuma di kita sebahagian, masalahnya sebahagian besar
selalu menganggap diri kurang, padahal apa yang membuat dirinya kurang, masalahnya adalah sesuatu yang belum tentu dicapai. Yang dipikirkan adalah besok, padahal dia berada hari ini. Kalau dia syukuri hari ini, dia gunakan dengan sungguh-sungguh apa yang dia dapatkan hari ini, ya, baja topi nadita. Tapi terkadang kita, bukan hanya besok, Bapak dan Ibu sekalian, bulan depan, tahun depan, itu sudah ada di sini. Padahal jangankan besok, kita berada di pagi hari ini belum tentu sampai sore. Idza asbahta fala tantazir al-masa wa idza amsayta fala tantazir as-sabah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyikapi sabda Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Nah, saya kembali tadi bahwa ya nafs, ala ya nafs an tarda biqut. Ketahuilah wahai nafsu, wahai jiwa, hendaklah kamu ridha dengan makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hari ini. Hari ini kita punya. Hari ini kita punya sesuatu yang bisa kita makan. Bahkan yang puasa hari ini, alhamdulillah, hari ini dia bisa sahur. Itu nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, syukuri. Fa anti azizatun abadan ghaniyah. Kalau kamu punya sifat ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan menjadi orang yang kaya dan mulia selamanya. Abadan. Perkataan beliau, fa anti azizatun abadan ghaniyah. Kemudian nasihatnya yang terakhir, beliau mengatakan, da'i ankil maqami'i wal amani. Jauhkan, hindari daripada al-maqami, sifat rakus, wal amani, dan beringinan yang besar. Fakam umniyatun jalabat maniyah. Karena betapa banyak keinginan, cita-cita digusur dan dikalahkan oleh kematian. Betapa banyak orang yang menginginkan hari ini tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpulang ke rahmatullah kemarin. Kalau kita yang diberi hari ini, maka hari ini juga bisa menjadi hari kemarin. Seperti yang diingatkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwa hari itu cuma 3. Hari kemarin yang sudah lewat, besok yang belum tentu kita temui, dan hari ini yang kamu berada pada, gunakan dengan sungguh-sungguh. Gunakan dengan sungguh-sungguh, karena kalau kamu menunda-nunda, menyia-nyiakan hari ini, maka hari ini juga bisa jadi kemarin. Kalau kita kasih contoh ya, kemarin hari Selasa, yang kita berada padanya, hari Selasa kemarin kita mengatakan hari ini saya mau melakukan anu, saya mau melakukan ini, saya mau melakukan itu. Masuk hari Rabu, dek umpan tiba, berlalu waktu. Karena sebab nanti cenampak pi pura pi. Nah, kita berada sekarang hari Rabu, hari Selasa sudah lewat. Ya mungkin kita masih berharap dapat hari Kamis. Lalu mengatakan baja pi, baja. Padahal kita melihat contoh yang nyata
bahwa ada orang berharap untuk mendapatkan hari Rabu ini, itu pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hari Selasa kemarin. Nah, kita juga bisa mengambil ini sebagai pelajaran, yang mendapatkan hari Rabu ini yang mungkin berharap untuk mendapatkan hari Kamis. Mari kita jadikan pelajaran saudara kita yang berpulang ke rahmatullah hari Selasa kemarin. Dia tidak dapat hari Rabu. Maka gunakan dengan sungguh-sungguh. Fakam umniyatun jalabat maniyah. Betapa banyak keinginan yang besar, betapa banyak cita-cita yang digilas oleh kematian. Jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai nasihat terakhir buat diri saya dan kita semua, juga saya mengambil dari perkataan ahli hikmah. In kana la yugnika ma yakfika fakullu ma fil ardi la yugnika. Jika kamu tidak merasa cukup dengan apa yang mencukupimu, apa yang ada padamu, karena Nabi tadi ya dalam hadisnya, siapa yang diberikan ya rasa aman dalam hidupnya, di pagi dia bangun, dia merasa aman, diberi kesehatan, diberi makanan yang untuk hari itu, maka dia seperti memiliki dunia. Tapi karena ketamakan kita, karena keinginan yang besar untuk menerima yang lebih besar, yang lebih banyak, maka kita tidak merasa cukup dengan apa yang ada. In kana la yugnika ma yakfik. Kalau kamu tidak merasa cukup dengan apa yang sebenarnya mencukupimu, fakullu ma fil ardi la yugnik. Maka semua yang ada di dunia ini tidak mungkin akan membuatmu merasa kaya. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teringat apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa memang manusia punya sifat seperti itu. Sifat tamak. Kalau dikasih satu lembah emas, maka dia mau 2. Kalau dikasih 2, dia mau 3. Sampai kapan? Sampai dia makan tanah. Itu yang disebutkan Nabi, gangka matena, matepi. Nah banyak. Nanti meninggal baru tidak berharap yang lebih. Padahal jamaah sekalian, kalau kita bersungguh-sungguh menggunakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk hari ini, suatu kesyukuran yang besar, kita masih bisa melakukan ibadah. Ada saudara kita yang masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa melakukan seperti apa yang kita lakukan. Tuamu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami berharap, kita semua berharap, mudah-mudahan karena sebelum sakit saudara kita ini rajin ibadah, rajin salat berjamaah, tapi karena sakit tidak bisa datang. Mudah-mudahan dia mendapatkan seperti apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang sakit itu mendapatkan pahala seperti orang yang sehat. Kalau dia sering datang, sekarang tidak datang karena dia sakit, dia mendapatkan pahala salat berjamaah seperti yang sering dia lakukan. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menggunakan kesempatan itu. Kita tidak dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Berbeda dengan orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, lalu kemudian menyia-nyiakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka tinggalkan, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala justru mereka lakukan, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua untuk bagaimana supaya dia bisa menggunakannya agar bisa mendapatkan yang lebih baik nanti di hari akhirat. Semoga
kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya agar dengan itu kita mendapatkan balasan yang terbaik nanti di akhirat. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Dan kembali seperti sebelumnya, sebelum kita menutup, mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istighfar dan doa kita pada pagi hari ini diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma shfi mardana Allahumma shfi mardana Allahumma shfi mardana Allahumma arham mautana Allahumma ighfir lana wa lahum ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.